Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan beriman. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur masih bisa duduk di depan ini. Ibu-ibu masih bisa hadir, ada yang bawa oleh-oleh, bawa buah, ada yang nggak bawa. Yang nggak bawa kita doakan kembali ke jalan yang benar ya. Mudah-mudahan buah makanan yang ibu bawa membawa keberkahan untuk kita. Ibu jangan merasa diberatkan ya. Kalau ada dibawa, nggak ada nggak apa-apa. Jangan ada kesan nggak enak kalau nggak bawa apa-apa. Ya, sekadar bawa silakan, nggak bawa nggak apa-apa. Cuma yang nggak bawa makanan jangan nambah. Jangan sudah nggak bawa makannya nambah 2 kali. Nanti ibu amati yang nggak bawa, jangan sampai nambah ya. Mungkin ibu kadang mengeluh, Pak, suami saya udah kerja keras. Anak saya sarjana tapi susah cari kerja. Mantu saya berangkat pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Kenapa ya? Kan gitu ya. Hari ini kita bahas penghalang diturunkannya rezeki. Kenapa sih rezeki itu susah? Ibu sudah kerja keras, dagang tapi nggak laku. Dititipin dari toko ke toko, nggak ada yang beli. Mungkin ada ibu seperti itu di sini, janda bertahun-tahun. Tapi yakinlah bu, anak ibu akan mencintai ibu ketika ibu mencintai mereka dengan tulus. Anak-anak ibu akan mencintai ibu ketika ibu tulus mencari uang untuk biaya sekolah. Jadi catatan kecil di hatinya, ibuku rela 6 tahun lebih tidak beli baju lebaran asal aku bisa kuliah, ya Allah. Ya bunda ya, mungkin ibu ada seperti itu di sini. 10 tahun ibu tidak bisa beli baju lebaran. 10 tahun ibu tidak bisa beli sandal yang baru. Malu sebenarnya ibu ke tanah lapang sholat itu. Karena dari tahun ke tahun mukena yang ibu kenakan hanya itu. Karena demi anak. Begitulah tulusnya hati seorang ibu. Tapi ketika nanti anak ibu berhasil, yakinnya dia akan mencintai ibu dengan tulus. Ada ibu seperti itu di sini? Ada ibu seperti itu di sini? Membesarkan anak-anak sendiri, suami lama meninggal. Ya bunda ya, suami udah lama meninggal, anak-anak harus kuliah. Semangat ibu luar biasa demi anak-anakku. Jilbab ibu 15 tahun mungkin gak ganti demi anak-anak bisa kuliah. Menghalang diturunkannya rezeki. Dalilnya 11 ayat 6, silakan dibaca. Penghalang diturunkannya rezeki. 11 ayat 6. Ya. Ada 9 poin akan kita bahas, mungkin bisa 5 poin hari ini. Kenapa sih rezeki itu terhalang turun? Udah kerja keras, hidup masih susah. Berangkat pagi pulang petang, pendapatan di bawah standar. Ibu bisa evaluasi, oh ternyata ini penyebabnya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya.
dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Jadi semua rezeki kita sudah tercatat, Bu. Saya punya rumah usia sekian, 40 tahun saya bisa beli rumah. Enggak lama beli rumah, alhamdulillah bisa beli mobil. Tapi 40 tahun, orang 25 tahun udah punya rumah. Tapi saya selalu mengatakan sudah tercatat kok. Tugas kita hanya ikhtiar, berdoa, tawakal. Kalau Allah takdirkan belum punya rumah, belum punya kendaraan, pasti yang terbaik dari Allah. Boleh jadi ibu waktu muda tidak diberikan Allah mobil, karena Allah Maha tahu. Seandainya kan dibeli mobil usia ibu pernikahan baru 5 tahun, setiap hari Ahad ibu ke puncak bukan ngaji. Setiap hari Ahad ibu bukan ke tempat-tempat ibadah, tapi ibu jalan-jalan, makan-makan, ke puncak. Jadi positive thinking terhadap takdir. Ada begitu bukan? Begitu punya mobil, ngajinya stop, dia ke puncak. Setiap Ahad jalan-jalan. Jadi Allah takdirkan tidak punya mobil supaya ngaji. Yang satu penghalang diturunkan rezeki yang selalu dilakukan, banyak dilakukan, sering dilakukan orang Indonesia, kecuali saya. Satu, syirik. Syirik itu bisa syirik lisan, Bu, ucapan. Syirik kolbi dalam hati. Ada syirik perbuatan. Apa contohnya? Lihat retak tangan. Oh, rezeki bapak begini. Apa contohnya? Burung gagak bunyi di genteng. Kuk, 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 kuk. Jangan-jangan Mbah Brojo meninggal di Purwokerto. Itu syirik. Letak tangan, burung gagak bunyi, begini begitu. Oh, jangan-jangan kakek mau meninggal. Gak ada urusan, Bu. Itu hari ini tinggalkanlah. Itu bukan ajaran Islam, itu dari agama Hindu. Kita harus percaya takdir sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bu, takdir saya, takdir ibu mau jadi apa? Kaya atau miskin? Umurnya sampai berapa? Sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya belum ada, takdir saya sudah dituliskan. Oh, ternyata umur 40 tahun saya jadi penceramah. Sekarang umur saya hampir 60, hampir 20 tahun saya ceramah. Oh begitu? Iya, sebelumnya saya dosen. Ibu selama ini mungkin di luar belum tentu ngaji. Usia 40 tahun insya diajak tetangga berangkat ngaji. Awalnya berat berangkat ngaji. Sama dengan ibu berkerudung. Maaf jangan tersinggung. Mungkin ibu ada yang berkerudung sudah 20 tahun. Ada yang sudah 15 tahun. Ada yang baru 3 hari. Sadarnya ada yang baru. Kerudung itu mulai dipakai orang sekitar tahun 70-80. Selebihnya yang berkerudung itu hanya guru agama di sekolah. Itu bukan jilbab, kerudung. Ditempel di atas, turun naik kayak dolar, turun dinaikkan, kayak dolar. Sekarang hijab, jilbab. Sekali pakai tertutup semua. Dulu kan pakai kerudung kan? Dibikin letakkan di atas, turun dia naik. Rambut kelihatan. Sekarang enggak lagi, Bu. Ibu sudah cerdas pakai hijab. Hijab dapat enggak 50.000? Ada hijab 50. 5 juta? Iya. Pahalanya sama kok. Ibu berhijab 50.000 dengan hijab 50 juta. Pahalanya sama. Sama-sama ibu nutup aurat. Mendingan ibu sedekahkan uang itu. Atau beli jilbab banyak dibawa ke kampung dibagi-bagi. Ya? Daripada ibu beli hijab 50 juta.
Cuma bedanya memang kalau hijab mahal bu, adem dipakai, nggak panas. Cari bahan yang lembut, ibu jahit sendiri supaya bisa ngirit. Kalau nggak bisa jahit, jahitkan sama tetangga. Iya, baca 1 Syirik 106 ayat 3 dan 4. Syirik 106 ayat 3 dan 4. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi disuruh menyembah Allah. Sama dengan kita. Rezeki kita dari Allah, sehat kita dari Allah, hidup kita dari Allah, pasangan ibu dari Allah. Tapi belum tentu taat kepada Allah. Kepada manusia ibu takutnya bukan main, kepada Allah tidak. Contoh, hayya 'alas shalah. Azan zuhur sudah berkumandang. Ibu sedang masak gulai. Gulai ayam kampung. Ayamnya kampungan. Ibu mendahulukan masak ayam terus atau dimatikan kompor salat zuhur? Pasti meneruskan memasak. Bu, salat jamaah bu, nanggung pak. Takut santan pecah. Lebih takut ibu sama santan dari Allah. Matikan dulu bu gula itu. Sholat jamaah sama suami kalau nggak ke masjid. Habis itu baru selesai sholat kembali nyalakan kompor. Tapi kenyataan ibu nggak begitu. Duluan aja pak, ini nanggung. Nanti santannya pecah. Gulai ayam bu, takut santan pecah. Gulai ikan takut santan pecah. Astagfirullah. Kelakuan ibu-ibu. Tapi ini di tempat lain bukan di sini. Saya yakin ibu tidak lah ya, tidak beda. Terus surat ayat 4-nya. Surah 2 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, maka kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Dan bahwa Allah amat berat siksanya, nescaya mereka akan menyesal. Coba lihat bu. Sama manusia takutnya bukan main. Sama Allah cuek. Karena apa bu? Ngaji itu setannya menggoda. Nggak usah berangkat lah, masa siang-siang ngaji. Mendingan ke mall. Ya. Yang kedua, 2165 udah baca? Yang kedua, bermaksiat dan tidak segera bertaubat. Ya Allah. Salah satu dosa ibu tahu nggak? Menjelek-jelekkan suami. Berhenti ya bu. Menjelek-jelekkan mertua. Menjelek-jelekkan ipar wanita. Itu bermaksiat itu bu. Kita bedakan kalau kita pengajian tidak pernah jelek-jelekin siapapun. Itu saya sering dengar orang ngerumpi itu. Yang dijelek-jelekin depan tukang sayur mertuanya. Iparnya. Padahal mertuanya udah kasih rumah loh bu. Kasih dana untuk beli mobil. Masih tega bu. Kadang menangis ya dengar cerita mereka. Menjelek-jelekkan mertua. Subhanallah. Mertua itu kan ibu kita bu. Ayah mertua itu ayah kita. Ketika ibu sudah menikah. Ayah menjadi dua. Ibu menjadi dua. Jangan katakan ibu mertua. Ibu saya. Kemana bu? Mau ke rumah ibu saya. Jangan bedakan. Lebaran ibu kasih baju sama orang tua. Beli baju sama mertua. Ibu boleh mau kenal sama orang tua.
boleh mengkena sama mertua, Bu. Apalagi kalau suami ibu itu anak tunggalnya. Senangnya bukan main, Bu, dapat mantu aku, ya Allah. Setiap lebaran berbagi. Siapa sih ini yang mantu tunggal? Iya, bahagianya ibu. Pulang ke rumah mertua bawa oleh-oleh, bawa pakaian. Hijab ibu yang mungkin di rumah nggak kepakai dikasih, senangnya bukan main. Karena di kampung hijab itu masih kelihatan mahal. Ya, berbagilah sama mereka. Itu orang tua. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal, dialah pengganti. Mbak ini belum nikah ya, Mbak? Nanti kau udah menikah, Mbak, ya. Jangan bedakan orang tua dengan mertua, ya. Ada orang tua di sini? Nah ini ya, anak ibu ya. Kasih tahu sama dia, jangan bedakan ya anak mama dengan mertuamu gitu. Jangan malah ibu bilang, ngapain sih kamu ngasih-ngasih sama mertua? Mendingan sama mama. Nggak boleh gitu. Jangan bedakan ya nak, mama dengan mertuamu. Bagaimanapun suamimu itu yang melahirkan mertuamu, nak, muliakan dia. Udah ada calon, biar saya carikan ya. Mau yang kaya, yang miskin, yang jelek, yang ganteng. Iya, soleh, kaya raya, taat, masya Allah. Ini udah jelek, miskin, belagu. Sempurna lah, Bu, sudah. Ya, udah 10 ayat 11. 11 ayat 52, surah 5 ayat 90. 10 ayat 11, 11:52, 5:90. Silakan 10 ayat 11. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia untuk permintaan mereka untuk menyerahkan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimang di dalam kesesatan mereka. Artinya begini, Bunda, ibu enggak boleh ketika kondisi lingkungan jahat, ibu bilang habisi mereka ya Allah, enggak boleh. Matikan mereka ya Allah, enggak boleh. Karena itu mereka ada menguji iman kita. Kalau semua lingkungan kita orang-orang beriman, kapan kita diuji? Kalau semua wanita lingkungan kita berhijab, kapan kita termotivasi untuk berhijab? Toh juga semua udah berhijab kok. Tapi kalau ada yang nggak berhijab, peluang ibu berdakwah ada. Bu, mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Kenapa Bunda? Ibu cantik loh kalau berhijab. Jangan lecehkan dia, tapi puji dia. Ibu cantik loh kalau berhijab, masya Allah. Kening ibu yang lebar itu ketutup, jadi cantik. Karena kadang orang karakter keningnya lebar, kayak pesawat Boeing 747. Kalau terbuka ya maaf, kurang enak dilihat lah gitu. Tapi kalau pakai hijab ketutup segini, kelihatan cantik. Saya pengamat soalnya, pengamat wajah wanita. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras di atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Ulangi dari atas, saya jelasin pendek sepotong-sepotong. Dan dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Satu, disuruh minta ampun kepada Allah. Bu, sehari berapa kali Bu minta ampun istighfar? Rasul 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sambil nyetir bisa kita lakukan. Sambil bikin nasi goreng karedok. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bu Dedi sambil ngomel, astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa. Terus
Lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Coba lu, Allah memberikan kekuatan kepadamu, kekuatan iman, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik. Kalau ibu beriman, pastikan itu bu. Kalau kita beriman kepada Allah, patuh kepadanya, sholat tepat waktu, hijab dipakai, insya Allah rezeki kita nggak putus. Rezeki kita nggak putus bu. Ada aja jalan keluar. Ya bunda ya, berharaplah kepada Allah, jangan kepada manusia. Saya nggak mau curhat bu kalau susah sama manusia. Curhat saya sama Allah. Menangis ibu sambil curhat. Hamba butuh dana ya Allah. Suami hamba sudah pensiun. Hamba butuh dana. Mau beli mukena nasi. Terus Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. kalau ibu sih nggak melakukan itu, biasanya laki-laki. Kalau perempuan nggak bakalan melakukan itu bu. Itu dosa besar semua. Mengundi dengan panah, berjudi, mabok, minum. Tapi seandainya maaf, ada diantaranya pelakunya mungkin dia bu, suami ibu, anak ibu, mantu ibu, cepat ngomong. Jangan ya nak, itu dosa besar. Walaupun kamu minuman keras cuma setetes. Dosa besar bu, yang beralkohol itu. Lebaran kadang bu di rumah orang muslim disiapkan minuman beralkohol karena dianggap modern. Di kulkas pernah saya pergoki bu. Jadi saya lebaran di rumah orang kaya, kebuka pintu kulkasnya, ada wine, ada itu segala macam. Dalam hati saya astagfirullah, kok bisa minuman haram di kulkas. Nggak tahu saya siapa yang minum, bapaknya, anaknya, atau tamu. Iya, ibu jangan ya ngomong sama anak laki-laki. Jangan ya nak, kita ini insya Allah orang beriman, jangan dekati itu setan semua nak. Kalau sudah mabuk, otak sudah tidak bisa berfungsi secara normal. Kerjaannya apa? Berzina. Karena otak nggak bisa lagi menimbang itu dosa atau tidak, salah atau benar. Karena otak sudah rusak, makanya yang jaga otak. Terus poin ketiga, tidak bersyukur itu bu. Punya harta tapi tidak disyukuri, buktinya apa? Tidak mau sedekah. Punya harta tidak bersyukur, buktinya apa? Tidak berhijab. Punya harta tidak bersyukur, nggak mau berbagi sama anak yatim. Makna bersyukur itu apa? Suka sedekah, gemar berbagi, termasuk makanan di rumah ibu. Lebihkanlah sekali-sekali bikin gulai ayam. Lihat tetangga ya maaf yang ekonominya jauh di bawah kita, antar, bu mohon maaf saya ada nyembelih ayam, setahu saya itu ayam ibu, ini sudah saya gulai bilang. Dia nggak bisa marah lagi bu. Iya, antar ke rumahnya gulai ayam. Ya, 14 ayat 7, 2172, 3112, 14 ayat 7, 2172, 3112. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat. Bu lihat, pasti kata Allah. Pasti bu, yang menjamin itu Allah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Azabun azib. Mengingkari nikmat itu apa bu contohnya? Nggak mau sedekah.
Makanan numpuk tapi di kulkas. Ayat berapa tadi? 14:7. Ya. Sekarang 2172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Apa bentuk syukur itu? Ibadah meningkat. Apa bentuk syukur itu? Sedekah makin istiqomah, rutin sedekah. Itulah ciri-ciri orang yang bersyukur itu. Siap kalau kita terbiasa sedekah, Bu. Ada diberikan apa? Ketenangan jiwa. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa sedekah. Orang menerima sedekah kita juga senang. Berkahi dia ya Allah. Dia bukan satu suku dengan aku, bukan sekampung dengan aku, tapi kalau masak-masakan dia selalu mengantar ke rumahku ya Allah. Didoakan tetangga kita, Bu, kalau kita pemurah. Didoakan teman kita kalau kita pemurah. Ibu itu ya tiap hari ngantar makanan ke rumah saya. Ibu yang mana? Yang nyender di tembok. Nggak taunya ayam yang ibu antar itu ayamnya lepas. Iya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 31:12 ya. Ibu tahu Luqman itu? Luqman itu kan ada surah Luqman dalam Al-Quran, surah 31 itu. Dia bukan nabi loh, Bu. Dia bukan rasul. Tapi karena kesolehannya Allah takdirkan namanya dijadikan nama salah satu surah dalam Al-Quran, surah Luqman. Bayangkan betapa mulianya dia itu, Bu. Saya iri lewat Luqman ini. Bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya tertulis dalam Al-Quran. Dia menasihati anaknya, Bu. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan mempersekutukan Allah. Jadi ajaran yang utama ibu ajaran kepada ibu, jangan syirik, nak. Sekecil apapun jangan dia, nak. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha kaya. Allah itu maha pemberi. Kalau kamu syirik, dosa besar numpuk, ibadah tertolak, pahala hilang, neraka tempatnya. Syirik itu mengerikan loh, Bu. Menghabiskan pahala. Sederhana kok syirik itu. Mata saya berkedip mau dapat rezeki. Syirik. Oh, kepala saya gatal mau dapat uang, padahal karena banyak kutunya. Ya gitu-gitu itu. Dihubungkan dengan hal-hal yang mustahil. Poin keempat, bakhil atau kikir. Bu, salah satu sifat yang paling dibenci Allah, pelit, kikir, bakhil. Karena Allah Maha Pemurah. Punya harta nggak mau sedekah. Coba cek, mau kena ibu di rumah di lemari yang tidak kepakai, sedekahkan. Coba cek kebaya ibu yang nggak kepakai, sedekahkan. Karena masih layak pakai di kampung, di Brebes, di Tegal, Pekalongan, di Medan, Pekanbaru, Mamuju, Majene, Parepare. Di kampung masih bagus. Siapa sini kalau setiap lebaran pulang kampung ke Jawa, ke Sumatera, siapa? Bawa pakaian, kuras dari lemari. Sampai di kampung bagi-bagi. Karena biasanya orang kampung kalau kita datang ngumpul itu, kita bahagia sekali ya. Keluarga ngumpul semua. Makanya kita harus bawa roti, biasanya roti kaleng kan gitu kan. Itulah dibuka, digilir. Roti kaleng lah kalau saya. Itulah, mereka makan roti kaleng itu bukan main. Bagi mereka makanan mewah, Bu, roti kaleng itu.
Begitu kita pulang kampung, seminggu kita ke kampung, subhanallah, begitu saya buka kap mobil saya di belakang, udah penuh makanan dikasih beras, dikasih ini, dikasih itu. Iya, nggak tahu kita Bu, pagi-pagi dipenuhin sama mereka. Padahal mereka ya Allah cuma makan sepotong kue yang kita bawa dari Jakarta. Sepotong kue mereka balas dengan beras setengah karung. Iya kan? Saya sering mengalami itu. Subhanallah, betapa ikhlasnya dan tulusnya orang-orang desa itu. Miskin tapi berbagi. Kadang kita uang banyak belum tentu sedekah. Kulkas penuh belum tentu dibagi sama tamu. Ya, biasakan Bu, tamu pulang jangan tangan kosong. Bu, saya nggak punya apa-apa, cuma ada pisang ini 3 biji. Ibu mau nggak bawanya biar saya ambil? Bu, saya nggak punya apa-apa, ada apel 4, ibu ambil 3 aja sama saya 1, ibu bawa pulang ya. Jangan biasakan tamu pulang tangan kosong. Didoakan malaikat kita Bu, karena dianggap pemurah. Ya, saya ingat Bu di rumah, belum pernah dalam sejarah teman ibu pulang itu tanpa bawa apa-apa. Selalu ditawarkan deh, ini ada makanan, kalau ku kasih sama kamu, mau makannya enggak? Mau Bu, ya sudah bawa aja ya. Tapi dimakan ya. Subhanallah. Pagi-pagi Bu dia manasin makanan. Dipanggilnya tetangga itu. Bu, saya manasin makanan ini, ada gulai ayam kemarin. Ibu mau enggak untuk sarapan pagi? Mau Bu. Udah ambil aja ke rumah Bu. Subhanallah. Orang-orang dulu itu pemurahnya Masya Allah. Bukan karena kaya, yang kaya hatinya. Kita terbalik Bu, harta kaya belum tentu berbagi. Surat 2, 245. Ya. Surat 2, 261. Surat 17 ayat 31. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Lihat Bu, dilipat gandakan kalau kita hobi, gemar, suka bersedekah. Tapi sebaliknya kalau kita pelit, Allah juga pelit kasih rezeki sama kita. Kalau di rumah ibu dari nikah sampai sekarang nggak bisa beli apa-apa, ada masalah mungkin itu. Ibu terlalu perhitungan. Ada tamu nggak mau berbagi. Biasakan Bu, kalau tamu datang jam makan, kasih makan. Ya, jangan biasakan masa bodoh. Banyak sekarang silat di kota-kota itu. Ya udah keluar teh manis, kue, roti ala kadarnya. Padahal jam makan siang. Dia bertamu 3 jam, jam 11, 12, 1, 2. Itu kan jam makan siang. Beli makanan nasi padang. Jangan biasakan Bu tamu lapar di rumah kita. Dosa besar kita. Atau ibu jangan bersedia menerima tamu datang jam makan. Boleh. Assalamualaikum, ada apa Bu? Boleh bertamu. Aduh mohon maaf ya Bu, saya tidak punya dana menyiapkan makan siang Ibu. Boleh. Daripada Ibu menerima tamu bermalam tapi tempat tidur gak disiapin, selimut gak disiapin, makan malam gak siapin, odol sikat gigi gak siapin. Ibu saya kalau menerima tamu Masya Allah Bu, 2 hari sebelum menerima tamu dikumpulkan anak-anak kayak briefing itu. Ini kita mau datang tamu, dia mau nginap di rumah kita, tolong tempat tidur bersihkan, sarung bantal guling diganti. Iya, ibu saya itu strength kalau menerima tamu. Bantal guling, sarungnya tolong diganti semua. Kasur-kasur besok dijemur. Terus Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada
pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Bu coba lihat, Allah melipat gandakan. Jadi bu jangan pelit sedekah, jangan perhitungan berbagi. 17:31 sekarang. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Dulu biasa bu, anaknya dibunuh karena merasa nggak sanggup ngasih makan. Dulu biasa. Dibuang anaknya, dikasih sama orang. Ada itu. Kenapa ngasih bu? Saya nggak sanggup ngasih makan, suami saya nganggur. Astagfirullah. Keluar dari rahimnya dikasih sama orang. Ngasih sama orang kadang mereka kadang malu. Mereka buang ke hutan, mereka lempar ke sungai, mati tenggelam. Bayi nggak tahu apa-apa, nggak bisa berenang, orang baru 3 hari. Terus poin kelima, lalai dari beribadah. Beribadah tapi lalai, terlambat sholat. Zuhur tengah 3, asar tengah 6. Malaikat bingung menyatatnya, ini asar atau sholat maghrib. Lalai dia. Berhijab, tidak nutup aurat. Sebenarnya bu jangan tersinggung ya. Hijab yang benar itu sampai menutupi pantat. Ya, hijab yang benar sampai segini bu. Kalau bisa sampai lutut. Hijab syar'i itu. Kalau bisa ibu beli 2 aja, yang agak mahal ya. Karena bahannya luas, besar, otomatis lebih mahal. Sampai nutupi pantat itu, sampai ke lutut kalau bisa. Ya, beli yang panjang. Kalau ada uang beli 2 biji aja. Minimal waktu ngaji ibu pakai itu. Ibu kadang ke tukang sayur nggak pakai jilbab. Padahal yang jual sayur bukan pamannya ibu. Menyepelekan. Sering saya pergoki orang belanja ke tukang sayur nggak pakai jilbab dia. Karena merasa cuma 2 meter dari pintu rumahnya. Bang, sayur bang, katanya. Nggak berjilbab keluar dia. Emang itu siapa yang tukang sayur? Bukannya Pak D ibu, bukannya bule. Dia orang lain, ibu orang Brebes, dia orang Tegal. Jangan biasakan itu ya. Tetap keluar rumah berhijab. Karena sebelah rumah ibu, suaminya sedang nyuci mobil, melihat ibu, aurat ibu. Sebelah kanan rumah ibu sedang nyuci mobil, suaminya melihat aurat ibu. Suami ibu juga tegur, celana pendek nyuci mobil di atas lutut. Tegur, Pak, itu Pak, celananya itu sejengkal di atas lutut. Itu aurat Pak. Pakai training aja Pak. Laki-laki juga ada batasan aurat, pusar sampai lutut. Nyuci mobil celana pendek, gak pakai baju. Tegur suami seperti itu. Ustaz lain gak ada ngomong gini ceramah kan? Ya. Poin kelima, lalai dari ibadah. Surat 63, 9 dan 10. Udah? Ya udah dibaca. Kedua surat 24 ayat 32. 63, 9, 10, 24, 32. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu.
Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Udah terlambat, Bu. Sebab kalau ibu sudah meninggal, harta itu sudah hak waris. Pemiliknya anak ibu. Belum tentu disedekahkan. Kalaupun disedekahkannya, pahalanya sama dia, bukan sama ibunya. Karena pemiliknya dia ahli waris. Waktu hidup lah ibu. Nak, rumah kita kan ada 2. Iya, Ma. Mama sudah sakit-sakitan, Nak. Mama mau jual itu, uangnya mau Mama sedekahkan sama orang-orang miskin dan duafa. Supaya ibu dapat apa? Pahala. Kalau ibu sudah meninggal, itu hak waris. Uang juga gitu, tabungan. Mumpung ibu masih hidup, sedekah dengan uang tabungan ibu. Nanti ibu meninggal, itu hak waris. Ibu rugi. Kalau anak ibu mendoakan ibu meninggal, anak ibu kadang lupa. Maaf, apalagi anak ibu laki-laki, kawin lagi lah. Rumah yang besar dijual sama dia. Ibu lah sendiri di kuburan. Ziarahnya cuma sekali setahun, itu pun formalitas menjelang Ramadan. Iya. Berdoa belum tentu. Makanya kita, Bu, jangan mengharapkan doa-doa anak yang soleh. Mendingan kita membenahi diri menjadi orang yang soleh. Dapat atau tidak doa dari anak, insya Allah udah punya ibadah kita. Insya Allah kita orang yang soleh. Kalau ibu mengharap-harapkan doa anak yang soleh, iya kalau soleh setelah ibu meninggal. Kalau jadi setan, tidak dapat apa-apa ibu. Jadi waktu hidup inilah kita sebanyak mungkin beramal soleh. Syukur-syukur sedekah jariah. Jadi kita udah meninggal 50 tahun, pahalanya mengalir. Ya? Ya, terus. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Sekarang hamba saya nggak ada, yang ada pembantu. Jika mereka miskin. Stop dulu. Apa bedanya pembantu dengan hamba sahaya? Hamba sahaya dibeli, kalau pembantu dibayar. Kalau hamba sahaya bisa langsung jadi istri dari suami ibu. Kalau pembantu ya nikah dulu baru jadikan istri. Itu bedanya. Terus? Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Jadi kalau suami ibu pacaran dengan pembantu, bilang kalau mau nikah, nikah apa? Daripada pacaran begitu. Ibu ikhlas enggak? Suaminya nikah dengan pembantu. Ikhlas marah maksudnya. Ya, terus? Enggan bersedekah dan membayar zakat 3180. Enggan bersedekah dan membayar zakat 3180. 9103 87 14 dan 15. Saya ulangi. 3180 9103 87 14 dan 15. Ya. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.
Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bu, akan dikalungkan besok di neraka. Harta itu, yang dipelitkan itu, Bu, disimpan. Makanya sering saya bilang, kalau ada rezeki kita seringlah berbagi. Ada makanan sering berbagi. Besok di padang mahsyar dikalungkan. Allah Maha tahu siapa yang pelit, siapa yang pemurah. Siapa yang berbagi, siapa yang pelit. Macam ibu lah, mungkin di lemari ada 30 hijab nggak kepakai. Bagikan sama orang. Di lemari ibu ada baju gamis yang nggak kepakai. Bagikan sama orang. Udah cukup? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau ada tetangga kita pemurah, suka zakat, suka berbagi, doakan mereka. Berkahi mereka ya Allah, mereka pemurah. Muliakan mereka ya Allah, mereka suka berbagi. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan zakat dan dia ingat nama Tuhannya lalu mendirikan sholat. Membersihkan diri dengan zakat. Zakat harta, zakat mal. Udah cukup? Baik, terima kasih banyak. Doakan saya sehat ya Bu. Mudah-mudahan saya sehat, tidak mual-mual, tidak demam. Kita bisa lebih baik insyaallah. Barakallahu fiik. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi